akmilul iddata 30 yawman, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban. Kemudian atau kalau hari raya, sempurnakanlah puasa tersebut 30 hari, lalu kemudian kita hari raya. Itulah yang disebut dengan istiqmal, menyempurnakan. Bukannya pemerintah tidak tahu bahwa sekarang ini sesungguhnya memang sudah hilal. Kan nggak tahu. Ketika kemarin terjadi gerhana matahari jam 11:13 kurang lebih mulai itu sesungguhnya sudah ijtima matahari di bulan bumi posisinya, maka itu sebetulnya bulan Ramadan memang sudah habis. Akan tetapi ketika matahari tenggelam sekitar jam 6 lebih 12 menit ini, itu posisi bulan dalam hitungan falak yang hisab ini itu memang menempel matahari, tapi masih kurang 2 derajat, sehingga tidak akan mungkin bisa terlihat. Jangankan oleh mata kepala telanjang, mata nggak pakai alat. Rasulullah SAW dulu bersama sahabat belum ada alat, belum ada corong, belum ada teropong, nggak ada. Di planetarium itu mungkin teropongnya sebesar rumahnya belum ada sama sekali. Rasulullah dulu melihat hilal itu dengan mata kepala telanjang. Sekarang ini pemerintah sudah dibantu dengan alat yang begitu canggih besar-besarnya, menaruh alat tersebut di 123 titik seluruh Indonesia, dari ujung barat di Aceh, Merauke sampai ujung timur di Sabang Merauke dipasang 123 titik tempat pengamatan menggunakan alat teropong optik. Tidak ada satupun yang bisa melihat hilal. Kenapa? Karena hilal tersebut masih terlalu rendah posisinya di atas lautan ini, tidak kelihatan. Bahkan dengan alat sekalipun tidak kelihatan. Jadi kalau yang menganggap misalnya yang penting wujudul hilal secara hisabiah sudah ada hilal, maka dipakailah hari ini ada Idul Fitri. Akan tetapi kalau merujuk kepada baginda Rasulullah SAW, beliau selalu menentukan awal puasa maupun awal Idul Fitri tersebut menggunakan ru'yah, maka insya Allah istiqmal, kita menyempurnakan. Karena apa? Pakai ru'yah, pakai nukumma. Jika tidak kelihatan, tertutup atau memang belum mampu dilihat oleh mata kepala, maka dengan alat sekalipun, maka pastak fa'akmilu al-iddata 30 yawman, sempurnakan hari 30 hari. Jadi belum jangan ragu. Itu hari raya itu cuma ada satu, karena memang nggak kelihatan. Karena kalau nunggu ragu-ragu itu nggak boleh. Kalau nunggu ragu bahwa ini adalah tanggal 1, haram hukumnya puasa. Kita tahu puasa lagi itu, katanya tanggal 1 Syawal. Maka kita harus mantap yakin ini adalah istiqmal. Kita sempurnakan 30 hari sesuai yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk taat, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga taat kepada pemerintah yang diberikan mandat kewenangan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengatur urusan umat. Kalau belum mau menikah, arah dengan lalu ke kantor NU atau pergi ke kantor Muhammadiyah, belum ke kantor KUA di pemerintah. Jadi untuk urusan-urusan di pemerintah sudah menetapkan. Kecuali jika dia belum sampai berada di negara Cina, Rusia, Amerika, yang di sini pemerintahnya memang tidak mengatur hal seperti ini. Nah, baru ikut ormas Islamic Center di situ mengadakan, kita ikuti. Sekarang pemerintah sudah jelas-jelas mengadakan sebuah tim yang begitu canggih dengan alat-alatnya. Juga belum mampu melihatnya. Kenapa harus bingung-bingung? Umat jangan pusing, jangan bingung. Udah ikutin pemerintah, karena pemerintah sudah ikhtiar dengan segala daya upaya ru'yatul hilal. Tetapi karena tidak memungkinkan untuk melihat saking rendahnya, nah besok insya Allah tanggal 1 bulan Syawal itu posisinya sudah akan tinggi kurang lebih 8 derajat, sehingga dengan mata kepala telanjang pun insya Allah bisa dilihat. Jadi mantap, jangan ragu-ragu. Besok kita akan lihat. Jadi ini adalah dasar hukumnya. Maka sebelum kita hari raya, kita bahas lagi sedikit tentang kajian ini untuk menambah ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun fayukrahu wisal bisawm, dimakruhkan puasa wisal dalam berpuasa. Jadi puasa ini terus dimakruhkan. Lima ruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal wisal, iyyakum wal wisal. Jangan puasa wisal. Jadi jangan puasa sepanjang tahun ini full puasa itu enggak boleh. Jangan puasa satu puasa. Saya lihat Faslun idza kana alaihi qada'u ayyamin min Ramadan wa lam yakun lahu 'udhrun lam yajuz lahu an yu'akhkhira ila ayyamin Ramadan. Jadi kalau ada orang yang kebetulan tidak bisa menjalankan kewajiban bulan puasa Ramadan, baik karena dia udzur, karena dia sakit misalnya, kalau perempuan karena dia datang bulan dan sebagainya, untuk dia nifas dan sebagainya, maka tidak boleh dia ketika mengqada puasa tersebut diundur-undur sampai datang Ramadan berikutnya, tidak boleh. Makanya begitu selesai bulan Ramadan, itu kan masuk bulan Syawal. Alangkah bagusnya begitu sudah tanggal 2 Ramadan dan 2 Syawal, kalau mau puasa silakan. Dan ada yang bertanya, berarti mau ke pahala qada dari pahala Syawal ini? Beda. Jadi qada ini adalah bayar hutang, sedangkan puasa Syawal ini adalah sunnah. Jadi man shoma Ramadan, saya puasa bulan Ramadan, thumma tabahu sittan min Syawal, kemudian dia ikut sertakan atau ditambahin dengan 6 hari bulan Syawal, kana qasiyamid dahr, adalah sama dengan hitungan puasa 1 tahun penuh. Bagaimana hitungannya? Kan satu amalan dilipat gandakan 10. Kita puasa 30 hari kali 10, 300. Tambah 6 hari Syawal, 6 kali 10, 60, 360 sesuai dengan jumlah hari setahun itu. Berarti full lebih puasanya. Itu hitungannya. Fa in akharahu hatta adrakahu Ramadan akhar wajib alaihi likulli yawmin muddun min ta'am. Kalau ada orang yang menunda-nunda mengqada puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya dia belum qada puasanya, maka dia wajib membayar semacam fidyah atau kifarah. Jadi 1 hari yang diqada ini, misal dia tinggal puasa 5 hari, terus dia belum sempat pada datang puasa berikutnya, berarti kelewatan ini. Nanti pas dia qada puasa tersebut, setiap hari yang ditinggalkan dia harus bayar juga 1 mud dari macam beras berikan kepada orang miskin. Berapa 1 mud ini? Ya kurang lebih 1 kilo kan. Jadi kalau 5 hari ya 5 kilo. Itu minimalnya. Kalau produk mau 10 kilo, 15 kilo ya lebih bagus lagi, itu minimal. 5 ruya Ibnu Abbas wa Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum annahum qalu fi man alaihi shawm falam yasumhu hatta adraka Ramadan yut'im al-qurban. Jadi sebelum riwayat dari Umar bin Abbas dan Abu Hurairah, kalau ada orang yang meninggalkan hutang puasanya sampai datang puasa berikutnya, maka dia harus memberikan makan kepada fakir miskin. Fa in akhara sinina fa fihi wajhan. Kalau dia meninggalkannya beberapa tahun, jadi kelewatan berapa tahun, ini ada 2 pendapat. Ahadumnya dibeli kesanatin muddan. Pendapat yang pertama mengatakan hampir 10 tahun misalnya tinggalan kelewatan bulan Ramadan ini, maka nanti kali telu ini dibuatnya di samping buat denda ini. Li'annahu ta'khir sanatin asyra sanatun qabulan. Jadi itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, la yajibu lis-tsaniyah syai'un min qada waqtun fi man bainahum. Jadi pendapat yang kedua mengatakan tidak usah berlipat-lipat lagi. Nanti bisa lewat 10 tahun dari qada lagi, ya cukup dia bayar untuk 1 kali ini, karena dia tahun kedua tahun ketiga lewat lagi dia harus sudah pertama. Ini pendapat yang pertama. Fa idza akhara as-sanatul ula wa qad akhadhu an waqtihi fa wajibat al-kafarah. Jadi kalau dia lewat baru nikah qadanya sampai datang Ramadan, maka wajib bagi kifarah. Wa hadzal ma'na la yujad fi ma ba'da sanah. Kalau dia jadi takhir kafarah. Wal mustahabu ay yuqdama 'alaihi wa tatabi'an. Sunnahnya dianjurkan kalau penunggu mengqada puasa ini berurutan. Kalau penunggu misalnya ketinggalan hutang puasa 10 jelo, pas penunggu mengqada puasa ini sunnahnya ini
kan hari sedikit 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini sunnah yang dianjurkan. 5 ruya Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man kana alaihi shawm fi Ramadan falyasrifu wa la yaqta'hu. Saya punya hutang bulan Ramadan, puasa Ramadan ini hendaklah dia menghadapnya berhutang, jangan putus-putus, jangan berjarak-jarak. Itu bagusnya. Walian tapi wadaratul ila adil fardi, karena itu adalah langsung segera menunaikan kewajiban kita yaitu qada puasa tersebut. Fa in qada mutafarriqan jaza, akan tetapi seandainya Arab dengan qada puasanya betul-betul hari pertama memang kena begitu balik juga jarakkan sepekan lagi dulu dan sebagainya, tangguh jasa tangguh. Lalu sunnah lagi kalau belum qada puasa yang perlu hutang lagi los sambung dan lagi ini kan sunnah. Tapi kalau mau betul-betul 10 detik belum dalam 3 bulan misalnya atau ambil Senin tangguh masih berarti. Faslun idza kana alaihi qada'u syai'in Ramadan wa lam yasum hatta mata, bermenarak dengan hutang puasa Ramadan dengan qada puasa ini sampai dia meninggal dunia. Jadi kan banyak orang meninggal dunia bulan Ramadan ini, maka ada beberapa pendapat. Fa in akharahu li'udhrin ittasala hatta mata lam yajib alaihi syai'. Bermenarak dengan meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena dia udzur, dia sakit memang ini, maka ya enggak ada beban apa-apa nanti, tinggal dia bayar fidyah saja. Dia tahu farda dalam yang tamakkan min ilal maut. Jadi misal dia sakit kemudian sampai dia meninggal dunia, ya cukup dia bayar fidyah saja yang dia tinggalkan dengan sakit berat. Menarak dengan misalnya dia datang bulan, dia sehat-sehat saja, dan memang kata puasa lagi ternyata sebelum dia sempat kata puasa meninggal dunia dia. Nah, ini lain masalah lagi. Lain ini. Kalau ada orang yang seperti itu, wa inzal al-udhru, kalau hilang uzurnya, enggak ada uzurnya, maka karena dia memungkinkan untuk puasa. Kalau dia sebab dia tidak puasa, hatta mata sampai dia meninggal dunia, atau iman walikum miskin mudun min ta'am. Jadi dia harus bayar mud. Kemudian wamin ashabina, sebagian sahabat kami berpendapat, man qala bihi qawlu, orang yang mengatakan ada perkataan akhiru annahu yusammu anhu, bermenarak dengan hutang puasa dengan meninggal dunia, dengan sahur puasa ini kemudian meninggal dunia, maka dia boleh diqadakan, dipuasakan oleh walinya atau oleh keluarganya atau bahkan oleh orang lain yang memberikan imbalan tertentu. Angkut itu. 5 rawat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, saya meninggal dunia wa alaihi shawm, dan dia masih punya hutang puasa Ramadan, wa alaihi shawm Ramadan, dia punya hutang puasa Ramadan, sama anhu waliyuhu, maka hendaklah dipuasakan atasnya oleh walinya. Jadi benar dengan meninggal dunia dengan salat puasa itu, maka walinya yang menyalurkan. Wali anha ibadatun tadbul kafara fi sadiha fajaza ayyuhta anhu ba'da mawtikan hajj. Jadi pada para haji kamu boleh diqadakan oleh walinya katanya. Wal maksus ilmu, tapi yang tertera di dalam kitab al-um Imam Syafi'i huwa al-awwal wa huwa sahih, yang pertama. Jadi enggak perlu diqadakan, orang membayarkan fidyahnya. Wa dalil alaihi ma ruwiya Ibnu Umar, dalilnya adalah sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa alaihi siyamun fal yut'im anhu makana kulli yawmin miskin. Saya meninggal dunia karena dia sakit udur, enggak sempat dia mengqada puasanya ini, kemudian meninggal dunia, cukup dia dibayarkan fidyah. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Ma'ruf. Jadi baru ini kalau diqadakan oleh walinya, oleh keluarga ini, pendapat dari Aisyah radhiyallahu anha. Begitu kali itu baru bisa dipakai. Waliyahu ibadatu la yadkhulha an-niyabah, karena ini adalah ibadah yang tidak boleh digantikan fi halil hayat, pada waktu hidupnya. Fala yadkhulha an-niyabah ba'da mauti as-salat. Jadi ketika orang itu masih hidup, dia udzur, misalnya dengan puasa gitu. Dan kamu terganti si bikin itu, mana aman, dia tidak puasa, berarti kan puasa saja.
Jadi sekali lagi kita ulangi, enak asal bunuh boleh kalau rasa sakit dengan hidup itu. Itulah puasa kalau tiap hari puasa saja. Atau dia itulah sholat, dia sholatan saja. Jadi tak boleh mewakilkan sholat bunuh sebisa kita lewati. Karena kita ibu dengan sholatan itu boleh gantian sholat itu. Jadi kita titip sholat pada waktu itu nggak boleh. Jadi apalagi di meninggal dunia. Jadi kalau ada orang punya hutang puasa ketika dia hidup ini dia karena sakit bayarkan fidyah, itu yang menurut Imam Syafi'i. Wa in qulna annahu yusammu anhu fasammu anhu waliyyu ajza'u wa in amara ajnabiyyan fasammu anhu bi ujratin. Jadi bisa mengatakan boleh menggantikan dikit, maka boleh juga dipuasakan para dengan meninggal dunia. Belum seperti pada puasanya pas dia misalnya datang bulan berarti boleh dihadapkan oleh keluarganya, boleh juga mengupah dengan lain. Atau kan misalnya selayu sejeluk, nah sini puasa dia akan puasa menggantikan puasa semua tiap ini selayu sejeluk misalnya sekali baru bikin makan. Wa in qulna yut'amu anhu nazaran wa in mata qabla an yudrika Ramadan miskin. Wa in mata ba'da adraku Ramadan akharu fa fihi wajhan. Itu menara dengan meninggal dunia ketika sudah bulan Ramadan, maka dia benar harus diberikan fidyah. Tapi kalau misalnya sebelum bulan Ramadan atau sesudah lewat bulan Ramadan menara dengan misalnya mungkin awal Ramadan terus sampai dulu ke 10 karena dia sakit meninggal dunia. Ya 10 dia utang. Ya kan ketinggalan dengan 20 deh. Dan 8 dengan mati kan harus syariat gitu. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, sudah selesai taklif di depannya. Jadi jangan kita harus bayarkan dia 30 misalnya katakan dia lewat bulan Ramadan. Pada saat dia meninggal dunia, sampai di situ dia selesai taklifnya. Jadi tak perlu bayarkan fidyahnya sampai itu lengkap bulan Ramadan ini. Yang 10 jelo yang puasa meninggal dunia 10 jelo ini bisa terbayar fidyah. Babu shaum tatawwu'i, bab puasa sunnah. Wal ayyam allati na'a as-siyam fiha. Arab jelu-jelu setelah masuk